Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Andia Putri dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai nonverbal communication atau komunikasi nonverbal. Pada materi komunikasi nonverbal ini, terdapat 3 pokok pembahasan utama yang akan kami bahas. Yang pertama itu, nonverbal communication function atau fungsi komunikasi nonverbal. Yang kedua, nonverbal communication channels atau sumber komunikasi nonverbal. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu nonverbal communication and culture atau budaya dan komunikasi nonverbal. Sebelum saya membahas mengenai fungsi komunikasi nonverbal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata. Maksudnya apa sih? Maksudnya, komunikasi nonverbal itu dilakukan dengan menggerakkan anggota tubuh kita, seperti halnya tersenyum, mengerutkan dahi, dan lain sebagainya, atau bahkan tidak menggerakkan anggota tubuh manapun. Tentu saja, hal itu dilakukan tanpa adanya kata-kata yang terucap maupun yang kita tuliskan. Sehingga komunikasi tersebut dapat kita anggap sebagai komunikasi nonverbal. Menurut Joseph A. DeVito, dalam bukunya yang berjudul The Interpersonal Communication, terdapat aspek penting dalam berkomunikasi nonverbal, yaitu pesan yang kita sampaikan dengan menggunakan gerakan tertentu harus dipahami oleh orang lain. Jika pesan tersebut tidak dapat dipahami oleh orang lain, maka dapat dikatakan bahwa komunikasi nonverbal belum terjadi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fungsi komunikasi nonverbal. Kira-kira, apa sih fungsi komunikasi nonverbal itu? Pada dasarnya, komunikasi nonverbal juga memiliki fungsi umum seperti halnya komunikasi verbal. Akan tetapi, terdapat beberapa ahli atau peneliti nonverbal yang menyatakan bahwa komunikasi nonverbal memiliki fungsi spesifik yang sangat penting. Di antaranya, pertama yaitu impression, formatting, and management, merupakan fungsi nonverbal yang memberikan atau mengungkapkan kesan untuk orang lain dari diri kita masing-masing. Menurut leaders, dalam pemberian kesan terhadap orang lain, terdapat beberapa kategori yang lebih spesifik, seperti credibility atau penilaian yang menyatakan seberapa kompeten orang dapat dipercaya oleh orang lain. Lalu ada likability atau penilaian yang menyatakan seberapa suka atau tidak suka seseorang terhadap orang lain. Kemudian terdapat atraktif atau penilaian yang menyatakan seberapa menarik penampilan seseorang ketika menemui orang lain. Dan yang terakhir ada dominance atau penilaian yang menyatakan seberapa kuat individu dalam berkomunikasi. Kemudian fungsi yang kedua yaitu forming and defining relationship. Maksudnya, fungsi ini ada karena sebagian besar orang akan mengirimkan sinyal nonverbal ketika mereka mengomunikasikan hubungannya dalam berkomunikasi. Lalu fungsi yang ketiga yaitu structuring conversation and social interaction atau menata percakapan dan interaksi sosial. Dalam hal ini tentunya kita akan mengirimkan sinyal atau isyarat tertentu saat berkomunikasi. Isyarat tertentu ini merupakan sesuatu hal yang akan mengatur percakapan antara kita dengan lawan bicara kita pada saat kita berinteraksi. Hal inilah yang menjadikan bahwa komunikasi nonverbal memiliki fungsi menata percakapan dan interaksi sosial. Ya, fungsi yang keempat yaitu influence atau mempengaruhi. Dalam hal ini, tentunya kita akan mengirimkan sinyal nonverbal pada saat berkomunikasi. Sinyal nonverbal yang kita berikan ini sebenarnya dapat mempengaruhi pikiran orang lain terhadap apa yang kita lakukan. Maksudnya, jika seseorang memberikan sinyal nonverbal bahwa tindakan orang tersebut merupakan tindakan yang benar, maka orang lain akan mengatakan bahwa ia melakukan tindakan yang benar. Akan tetapi, kenyataannya orang tersebut melakukan tindakan yang salah. Jadi, itulah yang dimaksud fungsi influence ini. Pada dasarnya, fungsi influence ini secara tidak langsung mengajarkan kepada kita untuk menipu seseorang, atau dapat dikatakan juga mengajarkan kita untuk berbohong. Fungsi yang terakhir atau fungsi yang kelima yaitu expression emosional atau ekspresi emosi. Maksudnya, fungsi ini dilakukan ketika orang lain akan mengomunikasikan pesan yang tidak menyenangkan, dan biasanya orang tersebut tidak dapat mengatakan pesan tersebut secara verbal, sehingga pesan tersebut dikirimkan menggunakan
ekspresi emosional. Saya juga akan membahas mengenai nonverbal communication channels atau sumber komunikasi nonverbal. Pada dasarnya, komunikasi nonverbal akan memberikan pesan yang berbeda. Perbedaan pesan tersebut tergantung berdasarkan dari mana pesan tersebut berasal. Biasanya, perbedaan pesan tersebut berasal dari body communication, visual communication, eye communication, touch communication, paralanguage and silence, special message, artifactual communication, and temporal communication. Sumber yang pertama dalam komunikasi nonverbal yaitu body communication atau komunikasi tubuh. Secara umum, dalam komunikasi tubuh terdapat dua bagian yang mencakup pemberian pesan. Yang pertama yaitu body gestures atau gerakan tubuh, dan yang kedua yaitu body appearance atau penampilan tubuh. Dalam gerakan tubuh atau body gestures terdapat 5 jenis gerakan tubuh yang dapat memberi pesan, yaitu yang pertama emblems, yang kedua illustrators, yang ketiga affect displays, yang keempat regulators, dan yang terakhir atau yang kelima adalah adapters. Emblems merupakan gerakan tubuh yang memiliki terjemahan verbal yang agak spesifik karena gerakan tubuh tersebut dilakukan dengan menggunakan jari-jari tangan kita. Akan tetapi, dalam penggunaan emblems ini, kita harus memahami di mana kita berada. Karena penggunaan emblems ini akan memiliki makna yang berbeda di setiap budaya. Contoh emblems yang paling mudah yang dapat kita pahami yaitu tanda ini, atau yang dapat kita artikan di negara kita ini yaitu oke, seperti halnya di negara Amerika yang mengatakan bahwa simbol ini merupakan oke. Dan akan tetapi di negara lain atau seperti halnya di Jepang, simbol ini memiliki artian uang, dan di Perancis memiliki artian nol atau tidak ada. Bahkan di sebagian budaya Eropa Selatan, simbol ini memiliki makna menjorok ke arah seksualitas. Sehingga dapat dikatakan bahwa emblems memiliki arti yang berbeda-beda di setiap negara. Kemudian ada ilustrator. Secara harfiah, ilustrator ini merupakan gerakan tubuh yang dilakukan bersamaan dengan pesan verbal. Oleh karena itu, dalam penggunaan ilustrator ini lebih mudah dipahami daripada emblems karena penggunaan ilustrator ini bersamaan dengan penggunaan pesan verbal. Contoh dari ilustrator yaitu ketika kita ingin mengajak orang lain untuk mengikuti kita, maka kita akan mengatakan, ayo ikuti aku, sambil tangannya ya bergerak seperti ini. Inilah yang dinamakan ilustrator. Kemudian affect display. Affect display merupakan gerakan tubuh yang kita lakukan ketika kita sedang merasakan sebuah emosi. Dengan kata lain, affect display merupakan ekspresi dari sebuah emosional. Sebagai contoh, ketika seseorang yang biasanya memiliki tingkah laku yang ceria dan juga berbicara dengan nada yang ceria atau yang menyenangkan dan bersemangat, tetapi tiba-tiba di suatu kejadian dia memiliki tingkah laku yang berkebalikan, seperti lesu, diam, dan menjauh dari kerumunan, bahkan menangis. Tentu saja kita bakal memahami bahwa dia sedang mengalami kesedihan. Nah, penampilan itulah yang kita sebut sebagai affect display. Lalu ada gerakan regulators atau gerakan yang dilakukan untuk mengendalikan, memantau, atau bahkan mempertahankan pembicaraan orang lain. Sebagai contoh, ketika pendengar membuat gerakan mengangkat bahu seperti ini, maka pembicara akan memahami bahwa pendengar tidak mengetahui apa yang dia bicarakan. Dan kemudian pembicara akan mengalihkan topik pembicaraan atau membicarakan hal lain. Nah, mengangkat bahu itulah yang dinamakan sebagai regulators. Kemudian yang terakhir ada adapters. Adapter sendiri merupakan gerakan yang kita lakukan secara ketidaksengajaan pada saat berkomunikasi. Adapter sendiri memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama self-adapters, yang kedua alter-adapters, dan yang ketiga adapters object. Self-adapters merupakan gerakan singkat yang kita lakukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Sebagai contoh, ketika kita sedang berbicara dengan orang lain, kemudian kita merasakan bahwa hidung kita gatal, maka secara tidak langsung atau secara refleks kita akan menggaruk secara singkat hidung kita untuk
menghilangkan rasa gatal tersebut. Nah, kegiatan itulah yang dinamakan self adaptors. Kemudian ada alter adaptors. Alter adaptors merupakan gerakan yang dilakukan sebagai respon dari interaksi sosial yang kita lakukan pada saat berkomunikasi. Sebagai contoh, ketika kita sedang mengikuti reuni sekolah dan saat kita berkomunikasi dengan orang lain, kita mengetahui bahwa orang yang kita suka juga mengikuti reuni tersebut dan dia telah datang ke reuni tersebut. Secara langsung, kita akan menghampiri orang yang kita suka itu. Nah, itulah yang dinamakan sebagai alter adaptors. Kemudian yang terakhir ada adaptors object atau gerakan yang kita lakukan dengan bantuan sebuah benda atau objek. Sebagai contoh, ketika kita merasa cemas, tentu saja kita biasanya akan menggigit jari kita. Nah, jari itulah yang kita jadikan sebagai objek. Nah, kegiatan tersebut atau gerakan tersebut merupakan adaptors object. Saya menjelaskan mengenai body gestures atau gerakan tubuh, saya akan menjelaskan juga mengenai body appearance atau penampilan tubuh. Menurut Shepard dan Stratman, penampilan tubuh akan menilai atau memberikan kesan pertama pada diri seseorang atau akan memberikan penilaian terhadap daya tarik seseorang. Maksudnya, dalam hal ini, seseorang akan menilai orang lain dari penampilan tubuh yang dilihatnya, seperti tinggi dan berat badan, warna kulit dan mata, serta rambut. Hal inilah dilakukan guna mereka dapat berinteraksi dengan orang tersebut sebagai temannya atau pasangannya. Daya tarik tubuh juga merupakan sebagai komunikasi tubuh. Tentunya, orang yang memiliki daya tarik yang unggul akan lebih dihargai sebagai teman atau kekasih. Bahkan juga akan lebih disukai ketika kita berinteraksi dengan rekan kantor kita saat bekerja. Pada dasarnya, daya tarik seseorang memiliki makna yang universal. Maksudnya, jika seseorang dikatakan menarik di suatu budaya, maka orang tersebut akan dikatakan menarik juga di budaya lain. Walaupun orang-orang yang ada di budaya lain tersebut memiliki penampilan yang sangat berbeda di budaya kita. Sumber yang kedua dalam komunikasi nonverbal yaitu facial management atau komunikasi wajah. Komunikasi wajah merupakan komunikasi yang kita lakukan untuk mengekspresikan atau mengomunikasikan sebuah rasa emosional yang sedang kita rasakan. Dalam komunikasi wajah ini terdapat dua jenis teknik yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu facial management atau manajemen wajah, dan yang kedua ada facial feedback atau umpan balik wajah. Facial management atau manajemen wajah merupakan teknik yang kita gunakan untuk mengomunikasikan perasaan tertentu dalam menekankan perasaan yang kita rasakan sebenarnya. Terdapat 5 jenis situasi interpersonal yang dapat dilakukan dengan menggunakan manajemen wajah ini. Yang pertama yaitu incentive, yang kedua de-incentive, yang ketiga neutralize, yang keempat marks, dan yang kelima stimulate. Incentive merupakan teknik manajemen wajah yang digunakan dengan cara terus-menerus untuk membuat orang lain merasa lebih baik. Sebagai contoh, ketika seseorang sedang berulang tahun, akan tetapi pada saat ia ulang tahun, ia merasa bersedih, sehingga temannya memberikan kejutan secara terus-menerus agar orang yang ulang tahun tersebut dapat merasakan emosi yang lebih baik. Nah, yang dilakukan oleh temannya itu merupakan tindakan insentif. Kemudian ada de-intensive, merupakan teknik manajemen wajah yang digunakan untuk menutupi perasaan kita yang sebenarnya agar tidak menyakiti orang lain. Sebagai contoh, ketika kita menerima sebuah kabar baik mengenai nilai ulangan kita, akan tetapi teman kita tidak dapat kabar baik tersebut. Nah, untuk itu kita harus menutupi rasa gembira kita di depan teman kita tersebut agar teman kita tidak merasa sedih karena nilainya yang tidak bagus. Itulah yang dinamakan sebagai de-intensive. Lalu ada neutralis, yang merupakan teknik manajemen wajah yang dilakukan untuk menutupi perasaan kita yang sebenarnya agar tidak membuat orang lain khawatir terhadap kita. Sebagai contoh, jika kita sedang merasa sedih, maka kita jangan menampilkan mimik wajah yang sedang sedih atau perilaku yang sedang sedih
pada saat kita bersama teman kita, karena nantinya akan membuat teman kita merasakan khawatir, sehingga kita walaupun merasa sedih harus menampilkan tingkah laku atau mimik wajah yang bahagia atau biasa-biasa saja seperti ya biasanya. Terdapat mask. Mask merupakan teknik wajah yang kita gunakan untuk menutupi perasaan kita yang sebenarnya ke perasaan yang benar-benar berbohong. Sebagai contoh, ketika kita sedang merasa kecewa akan hadiah yang diberikan oleh orang yang kita sayang, maka kita akan menampilkan wajah yang gembira untuk menutupi kekecewaan yang kita rasakan tersebut. Nah, itulah yang dinamakan sebagai mask atau terakhir ada stimulat atau teknik manajemen wajah yang kita gunakan untuk mengekspresikan sebuah perasaan yang sebenarnya kita benar-benar tidak merasakannya. Teknik manajemen wajah ini dapat membuat ekspresi dengan cara yang dapat diterima pada saat kita berinteraksi sosial. Jika kita tidak menggunakan manajemen wajah ini pada saat berinteraksi sosial, maka kita akan dianggap tidak memiliki rasa empati. Walaupun manajemen wajah ini dapat dikatakan sebagai membohongi atau menipu orang lain, kenyataannya manajemen wajah ini masih perlu dilakukan dalam berinteraksi sosial yang sopan, agar kita tidak dicap bahwa kita tidak memiliki perasaan empati terhadap orang lain. Kemudian ada facial feedback atau umpan balik wajah. Umpan balik wajah merupakan hasil dari menampilkan sebuah ekspresi wajah dari sebuah emosi yang kita tidak rasakan, yang nantinya akan mempengaruhi gairah fisiologis diri kita. Sebagai contoh, dalam sebuah penelitian, peneliti memberikan arahan kepada orang yang ditelitinya untuk membuat ekspresi wajah sedih yang sebenarnya orang tersebut tidak merasakannya. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dalam dia membuat ekspresi wajah yang sedih, maka gairah biologisnya juga mengalami kesedihan. Nah, itulah yang dinamakan facial feedback atau umpan balik wajah. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yusrika Setianingrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusrika Setianingrum. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Bunga, sumber komunikasi nonverbal. Nah, dalam sumber komunikasi nonverbal itu selanjutnya ada komunikasi mata. Yang pertama ada kontak mata. Nah, Anda menggunakan kontak mata untuk melayani beberapa fungsi penting. Anda dapat menggunakan kontak mata untuk memantau umpan balik. Jadi, kontak mata ini digunakan untuk melayani beberapa fungsi penting dan memantau umpan balik. Seperti contohnya, ketika kita memberitahu hal baru kepada lawan bicara, misalnya kita punya jilbab baru, kita memberitahunya, dan dengan kontak mata kita bisa meminta pendapatnya bagaimana jilbab baru kita gitu, tanpa harus komunikasi nonverbal atau tanpa harus diucapkan. Selanjutnya ada menghindari kontak mata. Nah, ketika Anda menghindari kontak mata atau mengalihkan pandangan, Anda mengizinkan orang lain untuk menjaga privasi mereka. Anda mungkin melakukan ini ketika Anda melihat pasangan berdebat di jalan. Nah, Anda memalingkan wajah atau memalingkan pandangan, seolah berkata bahwa saya tidak bermaksud mencampuri urusan kalian gitu. Jadi di sini bisa juga untuk menjaga privasi orang lain. Nah, menghindari kontak mata juga bisa. Yang terakhir dari komunikasi mata itu ada pelebaran pupil. Nah, pelebaran pupil ini dinilai sebagai ungkapan rasa minat atau tingkat gairah emosional gitu. Jadi orang yang melebarkan pupil itu sebagai tanda bahwa dia berminat akan sesuatu atau berminat dalam hal percakapan atau hal lain. Kayak misalnya, wah gitu, saya tertarik gitu. Jadi dia itu mengungkapkan minatnya tanpa harus mengkomunikasinya secara verbal. Sumber komunikasi nonverbal selanjutnya ada komunikasi sentuhan. Nah, yang pertama ada makna dari sentuhan. Nah, makna dari sentuhan itu bisa menyenangkan atau meringankan suatu interaksi. Jadi seperti contohnya ketika Anda melihat teman Anda yang berhasil, Anda akan menyentuhnya dengan menyentuh pundaknya, seperti
wah selamat Anda berhasil gitu, atau begitu saja itu menandakan bahwa Anda bangga dengan teman Anda. Yang kedua ada menghindari sentuhan. Nah, seperti halnya kita memiliki kebutuhan atau keinginan untuk disentuh oleh orang lain, kita juga memiliki kecenderungan untuk tidak ingin disentuh oleh orang lain. Seperti ketika kita dalam angkutan umum, nah kita biasanya itu enggan untuk disentuh oleh orang lain, terutama dengan orang yang kita tidak kenal. Jadi kita biasanya di angkutan umum ini kita biasanya menghindari sentuhan. Nah, sumber komunikasi nonverbal selanjutnya ada bahasa dan diam. Yang pertama itu ada bahasa. Nah, bahasa itu adalah dimensi bicara vokal tetapi nonverbal. Nah, ini terkait dengan cara Anda mengatakan sesuatu daripada dengan apa yang Anda katakan. Jadi ini bahasa ini lebih ke bagaimana cara Anda mengkomunikasikan sesuatu. Jadi bukan apa yang dibicarakan, tapi bagaimana caranya gitu, bagaimana cara menyampaikannya. Jadi beda penyampaian pesan, meskipun ucapannya sama, tapi cara penyampaiannya berbeda, itu maknanya atau bahasanya akan berbeda pula. Nah, yang kedua ada persepsi orang dan bahasa. Nah, tampaknya suara-suara tertentu merupakan gejala dari tipe atau masalah kepribadian tertentu, dan khususnya bahwa orientasi kepribadian memunculkan kualitas vokal. Jadi persepsi orang. Jadi itu dalam berkomunikasi, orang itu bisa berpersepsi terhadap kita. Bagaimana cara kita bicara atau bagaimana cara kita komunikasi itu memunculkan persepsi orang lain. Selanjutnya ada persuasi dan bahasa. Nah, tingkat kemampuan berbicara berhubungan dengan persuasi. Nah, dalam penelitian, dalam situasi komunikasi satu arah, orang yang berbicara lebih cepat dinilai lebih persuasif dibanding dengan orang yang berbicara pada atau di bawah kecepatan normal. Nah, jadi orang yang berkomunikasi atau berbicara dengan cepat itu biasanya lebih persuasif dibanding dengan orang yang berbicara lebih lambat. Yang terakhir dari bahasa dan diam ada diam. Nah, menurut filsuf Karl Jaspers mengamati bahwa yang paling utama dalam berpikir seperti dalam komunikasi adalah diam. Jadi keheningan Anda berkomunikasi sama seperti apapun yang Anda ucapkan secara lisan. Jadi dalam komunikasi, diam pun juga berkomunikasi. Jadi diam di sini contohnya seperti ketika kita sedang marah dengan seseorang, nah kita cenderung diam atau tidak berbicara ketika seseorang itu berbicara. Jadi diam ini sebuah komunikasi bahwa kalau kita marah atau apa gitu. Jadi diam juga merupakan komunikasi. Nah, sumber komunikasi nonverbal selanjutnya ada pesan spasial. Nah, yang pertama itu ada jarak prosemik. Nah, jarak prosemik ini berhubungan erat dengan tipe-tipe hubungan utama. Nah, kayak misalnya jarak intim, jarak pribadi, jarak sosial, dan jarak politik. Nah, ini termasuk ke dalam jarak prosemik. Nah, selanjutnya ada teori tentang jarak. Nah, di dalam teori tentang jarak ini ada teori tentang keseimbangan, ada teori tentang perlindungan, dan ada teori tentang pelanggaran harapan. Nah, dalam teori tentang perlindungan ini, seseorang membuat jarak itu untuk melindungi dirinya. Jadi seperti contoh ketika dia dekat dengan orang yang terlihat jahat, dia biasanya membuat jarak untuk melindungi dirinya. Selanjutnya ada teori pelanggaran harapan. Nah, dalam teori ini setiap budaya itu memiliki jarak tertentu yang sudah ditentukan. Kayak misalnya jarak antar individu yang sangat intim atau antar individu yang kurang intim atau yang kurang akrab, itu biasanya dalam budaya itu memiliki aturan sendiri. Jadi kalau misalnya
harapan-harapan atau aturan ini dilanggar, itu akan memunculkan stigma negatif maupun positif. Ini yang terakhir ada teritorialitas. Nah, di dalam teritorialitas ini ada 3 macam wilayah, yaitu wilayah primer, wilayah sekunder, dan wilayah publik. Nah, wilayah primer ini wilayah yang Anda miliki, kayak misal seperti contohnya kamar atau ruang pribadi. Nah, itu wilayah primer. Sedangkan wilayah sekunder itu wilayah yang tidak Anda miliki tapi Anda tandai sebagai milik Anda, kayak misalnya di kantin. Nah, itu kan biasanya itu kan untuk umum ya, cuman biasanya kita dan teman-teman itu menandai beberapa meja atau bangku itu sebagai milik kita. Jadi setiap istirahat itu kita selalu duduk di situ. Di kantin itu di pojok, misalnya kita selalu di pojok gitu. Nah, ini ada wilayah publik. Nah, wilayah publik ini wilayah umum yang benar-benar umum, kayak misalnya rumah sakit atau supermarket gitu. Ya, terima kasih sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fadli Zikri Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Zikri Ramadan. Saya akan melanjutkan materi presentasi dari Yusrika Setyaningrum. Saya akan membawakan materi Artifactual Communication, Temporal Communication, Culture and Time, Culture and Colors, Culture and Touch, and Culture, Paralanguage, and Silence. Artifactual Communication atau pesan artifaktual. Pesan artifaktual adalah pesan yang diungkapkan melalui penampilan fisik, baik dari warna, gaya rambut, pakaian, parfum, dan sebagainya. Maka dari itu, artifaktual ini mengkomunikasikan sesuatu tentang diri seseorang. Dalam artifactual communication, terdapat 3 hal yang berkaitan dengan artifactual communication. Yang pertama ada dekorasi ruang. Dekorasi ruang mempengaruhi persepsi orang tentang energi, waktu, status, dan karakteristik pribadi. Melalui dekorasi ruang ini, orang lain dapat menilai karakteristik pribadi seseorang. Lalu ada warna. Warna mengkomunikasikan arti yang berbeda tergantung pada budaya, pakaian, dan perhiasan pada tubuh, yang berfungsi sebagai tampilan budaya dan mengkomunikasikan pesan tentang status dan pemikiran sosial. Yang ketiga ada aroma. Aroma dapat mengkomunikasikan pesan terkait dengan daya tarik, rasa, memori, dan identifikasi. Lalu temporal communication atau komunikasi temporal. Komunikasi temporal ini menjelaskan penggunaan waktu, bagaimana seseorang mengaturnya, bereaksi terhadapnya, dan pesan yang dikomunikasikannya. Waktu juga berhubungan erat dengan perasaan manusia, bagaimana cara seseorang memperlakukan waktu secara simbolik, menunjukkan jati diri orang tersebut. Ada contoh temporal communication, yaitu apakah manusia bisa menepati janji pada pertemuan yang sudah dibuatnya agar tidak telat, atau sebaliknya, manusia tersebut terlambat menghadiri pertemuan yang sangat penting tersebut. Dari contoh tersebut bisa dilihat jati diri manusia tersebut. Tetapi persepsi setiap orang mengenai ketepatan waktu sangat berbeda. Sebagian ada yang menganggap ketepatan waktu adalah sesuatu yang sangat krusial, dan sebagian orang menganggap ketepatan waktu tidak penting dan masih dapat ditolerir. Komunikasi nonverbal dan budaya. Bagaimana budaya mempengaruhi komunikasi nonverbal? Yang pertama, budaya mempengaruhi aturan untuk mengekspresikan emosi secara terbuka dan makna yang diberikan untuk ekspresi wajah tersebut. Yang kedua, atribut budaya, arti yang berbeda untuk warna. Yang ketiga, budaya memiliki preferensi yang berbeda untuk menyentuh. Yang keempat, variasi paralinguistik dan diam ditafsirkan berbeda dalam budaya yang berbeda. Yang kelima, budaya bervariasi dalam cara mereka berurusan dengan waktu formal maupun informal, dan juga bervariasi dalam cara menjadwalkan acara, yaitu monokronisme dan polikronisme. Lalu yang pertama ada culture and time, budaya dan waktu. Budaya mempengaruhi sikap kita terhadap waktu dalam berbagai cara. Di sini kita melihat 2 dimensi, waktu budaya, waktu formal maupun waktu informal,
dan monokronisme maupun polikronisme sebagai cara menjadwalkan acara. Kedua ini saling berkaitan. Yang kedua ada culture and colors, budaya dan warna. Warna sangat bervariasi, artinya dari satu budaya ke budaya lainnya. Warna juga memiliki arti masing-masing sesuai budayanya. Seperti contoh, warna hitam di Thailand berarti orang yang sudah tua, dan di Eropa warna hitam berarti mati. Selanjutnya ada culture and touch, budaya dan sentuhan. Dalam beberapa budaya, sentuhan merupakan hal yang sangat diperhatikan. Misalnya, beberapa sentuhan terkait tugas dipandang negatif dan harus dihindari. Sebagai contoh, di antara orang Korea dianggap tidak sopan bagi pemilik toko untuk menyentuh pelanggan. Dan contoh yang lain, anak-anak muslim disosialisasikan untuk tidak menyentuh anggota lawan jenis. Berbeda dengan anak-anak Amerika yang biasa untuk menyentuh satu sama lain. Lalu ada culture, paralanguage, and silence, budaya, bahasa, dan keheningan. Paralanguage mencakup karakteristik vokal seperti kecepatan dan volume. Paralanguage juga mencakup vokalisasi yang kita buat saat tertawa, berteriak, merintih, merengek, dan bersendawa. Tidak semua budaya melihat keheningan berfungsi dengan cara yang sama. Maka fungsi dari keheningan yaitu untuk memberikan waktu berpikir. Yang kedua, untuk menyakiti. Yang ketiga, untuk menanggapi kecemasan pribadi. Yang keempat, untuk mencegah komunikasi. Dan yang kelima, untuk mengkomunikasikan emosi. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.